depanku berdiri seseorang yang barangkali aku sudah kenal benar. Mungkin juga tidak. Aku tidak tahu siapa namanya. Perawakannya sederhana. Ia tidak membawa apa-apa. Matanya juga hanya dua, dengan sorot yang biasa. Bahkan ia tersenyum manis dan mengatakan, "Apa kabar?" Tapi aku cemas. Aku merasakan ada bahaya dalam ketenangan. Sedang dapat perlahan hendak menjangkau leherku. Aku merasa terpepet ke sudut dengan sopan. Dan kemudian pada akhirnya nanti dengan lemah lembut akan diminta untuk menyerah. Aku tidak siap untuk menyerah karena aku masih perlu untuk menunjukkan kalau diberi kesempatan lebih lama, mungkin aku sanggup bekerja lebih baik. Termasuk memperbaiki kekeliruan di masa yang lalu. Sayangnya, waktu tidak bisa menunggu. Orang itu bertambah dekat. Akhirnya aku terpaksa membela sebelum diserang. Aku memanggil, "Ya Allah, apa yang harus aku ambil?" Di sana ada sebuah kursi. Kursi itu terpaksa aku angkat. Aku lemparkan kursi itu ke orang-orang itu dan kena tepat. Muka aku langsung terluka. Darah menetes dari tahinya, masuk ke dalam matanya. Matanya itu terpejam. Lalu darah tergelincir ke atas pipi campur dengan air mata. Tetapi langkahnya tetap diayunkan menghampiri. Aku jadi panik. Aku berteriak minta tolong. Aku panik. Aku gapai telepon untuk memanggil polisi. Tetapi ada orang bicara terus di dalam telepon. Dengan tongkat telepon itu aku lemparkan ke mukanya. Tepat mengenai itu orang itu. Itu terluka. Darah menetes dari itu masuk ke dalam mulutnya. Mulut itu bergerak. Lalu dia meludah dan dahaknya kental. Lalu aku mundur. Berapa ke tembok. Dia mulai mendesak. Aku beringsut ke sudut. Sekarang aku mencoba menendang. Dan kemudian memukul. Sesudah itu menggigit. Aku kalah. Dan aku mengamuk. Aku tak melihat apa-apa lagi. Orang itu sudah terlalu dekat. Baunya terasa tubuhnya menyentuh. Aku di lantainya. Tidak! Aku gepeng. Aku coba meronta, tapi tak berdaya. Tak ada gunanya. Aku coba lagi berteriak, tapi suaraku sudah habis. Tenaga terkuras. Akhirnya orang itu masuk ke dalam tubuh. Ia masuk ke dalam jantung. Ia masuk ke dalam kepala. Ia masuk ke perut. Mengalir ke seluruh tubuhku. Ia menusuk ke dalam sanubariku. Ia menjalani sukmaku. Aku menjerit dan berhenti. Oh! Lalu tiba-tiba saja aku merasa sebenarnya ia kenal betul siapa orang itu. Tiba-tiba aku teringat masa muda.
Lalu aku yakin benar bahwa orang itu adalah aku. Di waktu masih muda. Setelah aku yakin bahwa aku sebenarnya sedang mengalami diriku sendiri, aku keluar lagi. Tapi sekarang aku melihat orang itu menjauh. Hanya punggungnya yang saja nampak. Kepalanya menatap ke arah depan. Aku tak dapat lagi matanya yang polos tak melihat. Senyumnya ya sumber dan air mukanya yang jernih. Aku merasa seperti ditinggalkan. Akhirnya aku berseru-seru memanggil, kembali, kembali, kembali. Tapi orang itu tak kembali. Ia berjalan terus ke sana dengan langkah yang tetap. Aku pun menangis. Aku telah kehilangan seorang kawan yang tadinya aku kira musuh. Tapi tangis itu tidak menghiburku. Baru semenit menangis, aku buru-buru mengangkat mukaku, lalu mencari orang itu. Ternyata orang itu sudah lewat. Kemudian aku hanya bisa termenung. Aku mendengar suara lonceng gereja. Kini aku yakin bahwa satu generasi telah melewatiku. Jakarta, 20 November 1978.